Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah, mahasiswi PPG Prajabatan, kelas Biologi 02. Di sini saya akan memaparkan mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Oke, yang pertama, pada profiling peserta didik tentunya akan peserta didik yang akan didata, yaitu dia mengisikan identitas peserta didik. Identitasnya yang ada nama lengkap, jenis kelamin, kemudian agama, suku, asal daerah, bahasa yang digunakan, seperti itu. Dan yang kedua juga peserta didik menuliskan data keanggotaan keluarga. Yang dituliskan nanti peserta didik tersebut anak keberapa, jumlah anggota keluarganya berapa, kemudian penghasilan orang tua itu berapa. Di sini nge-range seperti ini 1 juta hingga lebih dari 20 juta per bulan, dikarenakan peserta didik pada sekolah PPL saya itu rata-rata penghasilan orang tuanya berada pada kelas sosial atau penghasilan yang tergolong cukup tinggi. Sehingga saya memilih range seperti ini. Nah, kemudian peserta didik juga mengisikan perkembangan fisik. Jadi nantinya dia akan mengisikan tinggi badan, kemudian berat badannya juga. Nah, ini merupakan lembar observasi karakteristik peserta didik. Di sini juga ada aspek observasi, nantinya saya dan kelompok juga mengobservasi perkembangan kognitif, kemudian minat, kemampuan awal, bakat, kemudian perkembangan sosial emosional. Ini saya tuliskan atau saya tampilkan di layar PPT ini hanya sebagian saja, dikarenakan ada banyak, nanti linknya saya sertakan di akhir video. Nah, kemudian untuk angketnya, mereka juga menuliskan angket gaya belajar, angket perkembangan kognitif, seperti itu. Jadi nanti di dalam angket ini juga terdapat panduan-panduan mengisi angket, seperti itu, dan panduan untuk seorang guru menilai, atau saya pribadi nanti menilai hasil dari angket ini. Kemudian ada angket perkembangan bahasa. Di angket perkembangan bahasa ini juga nanti saya menilai kira-kira bahasa apa atau bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian untuk angket perkembangan moral, di sini saya menggali lebih dalam lagi dari pribadi peserta didik itu, kira-kira dia itu contohnya berani mengakui perbuatan salah atau tidak. Kemudian ketika dia mengucapkan sesuatu yang menyinggung, dia itu kira-kira sebelumnya akan menjaga ucapan atau langsung tanpa berpikir untuk berbicara kepada temannya dengan menyinggung perasaan temannya. Kemudian angket perkembangan emosional dan angket perkembangan kultural budaya. Ini seperti ini saya paparkan, kemudian nanti lebih jelasnya lagi ada pada link di akhir video. Nah, ini untuk yang terakhir, yaitu angket motivasi dan minat belajar peserta didik. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa untuk petunjuk pengisian ini nanti peserta didik itu diharapkan menjawab sesuai dengan apa yang dirasakan atau apa kondisi bagaimana sih peserta didik itu sebenarnya. Dan di nomor 2 ini harus lebih ditekankan. Jadi sebelum peserta didik mengisi, ini juga harus dijelaskan bahwa survei atau angket ini tidak berpengaruh kepada nilai, sehingga nanti harapannya mereka itu jujur sesuai dengan kondisi dan bagaimana perasaan mereka sebenarnya. Kemudian mereka memilih jawaban sesuai dengan kriteria di bawah ini berdasarkan kondisi. Nah, ini saya memberikan penilaian bahwa kalau mereka menjawab sangat sesuai itu 5 dan sangat tidak sesuai itu 1, seperti itu. Tapi nanti jika ada soal atau pernyataan yang negatif, seperti contohnya ini nomor 4,
saya tidak terlalu memperdulikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru karena materi tersebut sulit dipahami. Sebenarnya ini kan jawabannya itu sangat tidak sesuai seperti itu. Jika memang dia menjawab sangat tidak sesuai, nanti dia itu harusnya menjawab dinilai 1 seperti itu, dicentang pada angka 1, sehingga nanti itu penilaiannya terbalik. Jika dia mencentang angka 1 berarti nanti mendapatkan poin 5, karena itu yang seharusnya siswa itu atau peserta didik itu lakukan. Jadi mereka harus memperdulikan materi pelajaran disampaikan oleh guru meskipun materinya sulit seperti itu. Nah, ini untuk analisis data, motivasi dan minat belajar, atau yang lainnya juga menggunakan rumus perhitungan skor seperti ini, sama semuanya. Jadi persentase perkembangan itu sama dengan menghitungnya itu jumlah skor yang diperoleh dibagi skor total, sehingga nanti dikalikan 100% dan kriterianya seperti ini. Ini semuanya menggunakan kriteria yang sama seperti itu. Baik, terima kasih. Ini untuk link panduan observasi saya sertakan di sini sehingga nantinya harapannya teman-teman dapat melihat secara lebih rinci atau lebih jelas mengenai panduan observasi yang sudah saya buat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.